Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa usai dibuka selama beberapa hari, kini diketahui siswa dan juga tenaga pengajar terkontaminasi atau juga terpapar virus COVID-19. Pemirsa, apa yang terjadi? Mengingat sekolah-sekolah sudah menetapkan protokol kesehatan. Dan jika ini terjadi, bagaimana dengan kekhawatiran bahwa sekolah kini menjadi klaster baru penyebaran COVID-19? Langsung saja saya akan tanyakan kepada Bupati Tegal, Ibu Umi Azizah. Selamat malam, Bu Bupati. Selamat malam, Mbak. Ya, Bu Bupati, ini bagaimana di wilayah Ibu bahwa ada 2 sekolah yang ternyata diketahui siswanya positif COVID-19, ada juga tenaga pengajar. Ini kekhawatiran bahwa sekolah menjadi klaster baru seperti apa, Bu? Ya, yang perlu saya jelaskan bahwa yang terjadi di Kabupaten Tegal, pertama ada siswa SD yang positif COVID-19. Nah, itu tertular oleh kakeknya yang bekerja di Jakarta. Ya. Kemudian yang kedua, guru SMP yang hampir selama 5 bulan mengantar suaminya bolak-balik ke Rumah Sakit Karyadi Semarang. Sepertinya juga tertular di perjalanan ataupun mungkin di Semarang. Nah, dari 2 lembaga ini, pemerintah Kabupaten Tegal langsung melakukan penelusuran, pelacakan. Di SMP sendiri ada 35 yang dilacak. Alhamdulillah semuanya itu negatif. Demikian pula yang di Bugares, salah satu murid SD. Artinya pemerintah Kabupaten Tegal selama ini setelah ada kasus positif 19 selalu melakukan pelacakan, ya, penelusuran kepada kontak erat yang bersangkutan, termasuk siswa SD dan siswa SMP tadi. Sehingga kebijakan kami sejak awal, karena pertama ketika ada KBM tatap muka akan dibuka ini memang memberikan keleluasaan kepada siswa maupun orang tuanya bahwa hasil musyawarah telah disepakati bagi orang tua yang keberatan anaknya untuk belajar tatap muka dipersilahkan untuk tidak berangkat. Artinya memberikan pilihan kepada para orang tua. Dan belajar tatap muka ini kami terapkan secara ketat, di mana siswa harus diantar oleh orang tuanya ketika berangkat ke sekolah, kemudian pulang juga harus dijemput. Kapasitas ruangan hanya separuh, jam belajar juga dibatasi. Nah, setelah ditemukan kasus positif ini, kebijakan kami memang sejak awal sekolah tersebut harus ditutup, diberhentikan dari belajar tatap muka. Iya. Baik, Bu Bupati, ditahan dulu karena selain di Tegal yang juga kekhawatiran bahwa sekolah kini menjadi klaster baru, ternyata di Rembang, Jawa Tengah justru sekolah di sana diketahui telah menjadi klaster baru penyebaran corona. Seperti apa ini informasi untuk Anda? Di Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung yang berzona kuning telah melakukan pembelajaran tatap muka sejak awal bulan Agustus. Proses pembelajaran dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan ketat yang diterapkan pihak sekolah. Siswa dan guru wajib mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, serta pemeriksaan suhu tubuh. Selain itu, sistem shift juga diberlakukan selama pembelajaran tatap muka. Sekolah juga menutup kantin dan meminta siswa-siswi membawa bekal makan dan minum sendiri dari rumah. Tak hanya di Lampung, di Banjar, Jawa Barat, sekolah dasar mulai melakukan uji belajar secara tatap muka. Sebelum masuk kelas, seluruh siswa dan guru terapkan protokol kesehatan secara ketat, termasuk membatasi jumlah siswa yang belajar. Untuk mengantisipasi kerumunan, pihak sekolah dan dinas pendidikan setempat membatasi jumlah siswa yang belajar di kelas. Mereka dibagi dalam 2 kelompok berjumlah 12 orang per harinya. Di Jeneponto, Sulawesi Selatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto menggelar uji coba penyelenggaraan pembelajaran di sekolah dengan tatap muka. Namun uji coba ini hanya dilakukan untuk sekolah tingkat SD dan SMP di 2 kecamatan yang masuk zona hijau
dari 11 kecamatan yang ada di daerah tersebut. Uji coba belajar dengan tatap muka di sekolah ini berlaku selama 2 bulan dengan menerapkan protokol kesehatan. Siswa wajib mengenakan masker dan mencuci tangan. Siswa dibagi menjadi 2 gelombang dan dilakukan dengan cara bergiliran. Setiap kelas diisi maksimal 13 orang agar siswa bisa menjaga jarak dengan siswa yang lain. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sementara tadi merupakan protokol kesehatan yang sudah dilakukan sekolah-sekolah yang melaksanakan KBM tatap muka. Kali ini saya akan berikan informasi untuk Anda adalah mengenai sekolah yang telah menjadi klaster penyebaran baru COVID-19, yakni SMK Negeri 1 Gunem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, yang menjadi klaster baru penyebaran virus corona. Sebanyak 11 guru dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan swab test yang keluar dari hari Minggu lalu. Saat ini aktivitas sekolah dihentikan selama 10 hari dari seluruh kegiatan. Humas Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Rembang, Arif Dwi Sulistyo, mengatakan penambahan kasus corona di SMK tersebut merupakan tracking dari salah satu guru yang sebelumnya dinyatakan positif corona. Dari hasil tracking 25 guru dengan swab test tersebut ada penambahan 10 guru yang kembali dinyatakan positif COVID-19. Bukan yang Iya, kembali saya akan tanya kepada Bu Bupati. Bu Bupati, kalau tadi Ibu katakan bahwa ada sekolah-sekolah yang bisa diberikan keleluasaan bagi siswa atau juga orang tuanya memilih ingin melanjutkan sekolah atau tidak, tapi mengingat bahwa di beberapa wilayah jika diketahui bahwa ternyata ada siswa atau tenaga pengajar yang kemudian positif COVID-19, kegiatan belajar mengajar tatap muka ini kemudian langsung dihentikan. Ini bagaimana kemudian Anda sebagai pemilik otoritas di sana dalam melakukan antisipasi dan juga kebijakan seperti apa? Iya, kebijakan kami memang sejak awal ketika akan dibuka proses belajar mengajar tatap muka ini melalui proses yang panjang. Artinya mensikapi kondisi masyarakat dan kegelisahan para orang tua di mana selama belajar mandiri di rumah kemudian dilanjutkan dengan belajar daring, para orang tua itu betul-betul merasakan ada semacam tekanan ya secara psikososial maupun ekonomi, di mana yang perlu saya jelaskan bahwa kemampuan para orang tua terutama yang ada di desa dengan kondisi ekonomi yang memang pas-pasan, sebagian besar tidak mampu untuk membeli kuota internet. Kemudian ada beban tersendiri bagi para orang tua yang bekerja di rumah, di luar rumah. Artinya ketika mereka bekerja di luar rumah harus pandai-pandai mengatur waktu, kapan mendampingi anak, kapan mengurus rumah, kemudian kapan bekerja di luar rumah. Kemudian dari sisi psikologi anak, proses pembelajaran daring selama 4 bulan telah mengalami kejenuhan yang berkepanjangan. Hal ini terlihat dari partisipasi siswa yang memang semakin berkurang, dari hari ke hari semakin berkurang. Dan ketika saya tanya langsung kepada mereka, apakah di rumah selama 4 bulan belajar mereka lebih banyak yang menjawab main. Kemudian yang perlu diketahui lagi, Mbak, bahwa kurikulum tatap muka ya, KBM tatap muka yang dipaksakan harus daring ini sepertinya memang menjadi beban tersendiri bagi para siswa. Iya. Baik, Bu Bupati, terima kasih banyak atas waktunya. Kita harapkan kebijakan yang terbaik bisa dilakukan mengingat proses belajar mengajar tatap muka jikalau memang dipentingkan untuk Tegal dan juga penetapan protokol kesehatan. Kita harap tidak ada korban baru siswa dan tenaga pengajar terpapar COVID-19. Terima kasih, Bu Bupati. Amin.